Kami dari kelompok 4 membahas tentang aliansi strategis internasional dan saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Naswa Toael sebagai pemateri kedua, Naswa Putri sebagai pemateri ketiga dan keempat, Aslina Aliadin sebagai pemateri kelima, Ayu Rosita sebagai pemateri keenam, Nabila Railatul Jannah sebagai pemateri ketujuh dan delapan, Nurul Rizka Handayani sebagai pemateri kesembilan. Itu saja anggota kelompok kami. Selanjutnya langsung ke pemateri pertama. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama yang membahas tentang apa itu aliansi strategis internasional. Aliansi strategis internasional merupakan suatu proses belajar dalam suatu organisasi. Hal ini berarti kesediaan untuk menerima dan memberi hadiah prakondisi yang harus tercipta sebelum aliansi itu terbentuk. Menurut para ahli, yang pertama itu Utomo 1994. Dan menurut para ahli yang kedua yaitu Lee dan Chen 1999 mengatakan bahwa aliansi strategis itu meliputi 3 area fungsi, yaitu teknologi, manufacturing, dan marketing. Pengkategorian ini dilakukan karena pengertian aliansi strategis yang sangat luas dalam lintas aktivitas fungsinya. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya yang akan menjelaskan materi berikut. Tujuan dan fungsi aliansi strategi internasional. Yang pertama, keamanan dan pertahanan bersama. Salah satu tujuan utama aliansi strategi internasional adalah meningkatkan keamanan dan pertahanan negara-negara anggota. Yang kedua, promosi kepentingan bersama. Aliansi strategi internasional juga bertujuan untuk mempromosikan kepentingan bersama negara-negara anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengaruh politik. Aliansi strategi internasional dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pengaruh politik negara-negara anggota di panggung nasional. Sekian dari saya persilahkan ke pemateri berikutnya. Jadi aliansi strategi internasional terbagi atas 4, yaitu 1. Aliansi pertahanan militer, kedua aliansi ekonomi, ketiga aliansi politik, keempat aliansi lingkungan. Pertama, aliansi pertahanan militer. Aliansi ini melibatkan negara-negara yang berkomitmen untuk saling membantu dan melindungi diri dalam hal keamanan dan pertahanan militer. Kedua, aliansi ekonomi. Aliansi strategi ekonomi itu melibatkan kerjasama antara bidang ekonomi antara negara-negara. Terus yang ketiga, aliansi politik. Aliansi strategi politik melibatkan negara-negara yang bekerja sama dalam hal kebijakan politik dan diplomasi. Sedangkan keempat, aliansi lingkungan. Aliansi strategi lingkungan melibatkan negara-negara yang bekerja sama dalam memecahkan masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, kelestarian, dan sumber daya alam. Materi berikutnya yaitu lingkup aliansi strategi internasional. Lingkup aliansi internasional menurut Griffin dan Pusta 2006, lingkup kerjasama dalam aliansi antara perusahaan-perusahaan itu berbeda-beda. Kerjasama terdiri dari aliansi komprehensif di mana setiap partner berpartisipasi ke dalam setiap penyelenggara bisnis, mulai dari desain produk sampai produksi dan pemasarannya. Akan membawakan materi tentang penyebab kegagalan aliansi. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan aliansi strategi adalah ketidakcocokan antara partner, akses ke informasi, konflik tentang distribusi pendapat, hilangnya otonomi, dan perubahan keadaan. Ketidakcocokan antara partner menjadi penyebab utama kegagalan kerjasama aliansi. Ketidakcocokan ini dapat menimbulkan konflik. Ketidakcocokan dapat berasal dari perbedaan budaya perusahaan, budaya negara,
dan sasaran dan tujuan. Supaya kolaborasi dapat berjalan dengan efektif, kedua partner harus saling memberikan informasi, termasuk informasi yang dirahasiakan seperti teknologi, keuangan, dan hasil riset perusahaan. Kemudian, karena partner-partner saling berbagi risiko dan biaya makan, mereka juga berbagi profit. Distribusi profit dan penghasilan harus dinegosiasikan di awal perjanjian dan tertuang dengan jelas dalam perjanjian agar tidak terjadi konflik dalam distribusi penghasilan. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan aliansi adalah potensi kehilangan otonomi karena perusahaan berbagai risiko dan profit, maka perusahaan juga berbagai pengendalian sehingga menyebabkan salah satu partner dapat mengambil alih keseluruhan operasi perusahaan atau usaha patungan dapat menjadi perusahaan yang berdiri sendiri lepas dari perusahaan-perusahaan industrinya. Selain itu, faktor lain adalah perubahan keadaan atau perubahan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan aliansi strategi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kepentingan dan prioritas. Perbedaan kepentingan dan prioritas antara negara-negara anggota aliansi strategi internasional dapat menjadi tantangan yang signifikan. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda dan mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam mencapai tujuan mereka. Perbedaan ini dapat menghambat kesepakatan dan koordinasi dalam aliansi serta mengakibatkan konflik dan perselisihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang koordinasi dan komunikasi yang rumit. Nah, dalam aliansi strategis internasional sendiri, koordinasi dan komunikasi dapat berubah menjadi hal yang rumit karena banyak perbedaannya, seperti perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan juga sistem politik itu sendiri. Nah, selain itu, aliansi yang melibatkan banyak negara dapat menyulitkan pengambilan keputusan dan mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk tindakan bersama. Baik, materi selanjutnya yang saya akan bawakan adalah keterbatasan kedaulatan dan keputusan bersama. Jadi dua aspek tersebut yang seringkali harus dihadapi dalam aliansi strategis internasional itu sendiri. Dan penjelasan dari dua aspek tersebut adalah yang pertama, keterbatasan kedaulatan. Jadi kedaulatan internasional adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk urusan internalnya masing-masing tanpa harus ada campuran dari negara lain. Nah, yang kedua adalah keputusan bersama. Jadi aliansi strategis internasional melibatkan keputusan bersama antara negara-negara dan organisasi-organisasi yang terlibat. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul Potensi konflik internal dan ketergantungan eksternal. Potensi konflik internal dan ketergantungan eksternal adalah dua faktor yang mempengaruhi aliansi strategis internasional. Berikut saya akan menjelaskan tentang dua faktor tersebut. Yang pertama, potensi konflik internal adalah konflik dapat muncul dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, atau implementasi kebijakan. Yang lebih rincinya adalah ketika terjadi perbedaan dalam tujuan, nilai, atau kepentingan antara individu atau kelompok dalam organisasi, ini dapat timbul dari persaingan sumber daya, perbedaan pendapat, atau ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan. Konflik internal dapat menghambat kinerja organisasi dan mengganggu keharmonisan di antara anggota tim. Berikut ketergantungan eksternal, yaitu terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, keamanan, teknologi, atau sumber daya lainnya. Bisa diperjelas yaitu ketika terjadi organisasi bergantung pada pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, atau regulator untuk sumber daya, informasi, atau dukungan,
Ketergantungan eksternal dapat menyebabkan organisasi rentan terhadap perubahan di lingkungan eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau perilaku pasar yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesimpulan dari presentasi Aliansi Strategis Internasional adalah Aliansi Strategis Internasional memiliki peran yang penting dalam menghadapi tantangan global di era globalisasi. Melalui aliansi strategis, negara-negara dapat saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, memperkuat posisi mereka di panggung internasional, dan menghadapi tantangan secara kolektif. Itu saja presentasi dari kami. Bila ada kata atau ucapan yang salah, saya sebagai moderator memimpin teman-teman meminta maaf. Jika Anda ingin mengomentari atau memberi saran dan kritik, bisa komentar di bawah sini. Sekian, itu saja presentasi kami.